wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Apoteker Fuji Nazila, peserta Latsar CPNS Angkatan 1 tahun 2023, kelompok 2. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan tugas individu saya mengenai Learning Journal Materi Agenda 1. Dalam materi agenda 1 ini terdapat 3 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua ada analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian terdapat 6 titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah pada tanggal 20 Mei 1908, anak muda berkumpul di Aula Stovia. Mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, pada tanggal 25 Oktober 1908, terbentuknya Perhimpunan Indonesia atau organisasi pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 1926, terbentuknya Kongres Pemuda I. Kemudian pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928, terbentuknya Kongres Pemuda kedua. Setelah itu, pada tanggal 1 Maret 1945, terjadinya pembentukan BPUPKI, dan yang terakhir pada tanggal 7 Agustus 1945, terbentuknya PPKI. Selanjutnya terdapat 4 konsensus dasar. Tentu kita bertanya-tanya, apa-apa saja yang termasuk ke dalam konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara merupakan suatu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Berikut merupakan nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Selanjutnya adalah modul kedua, yaitu analisis isu kontemporer, yang merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Adapun fungsi dan tugas dari ASN adalah 3M. Yang pertama melaksanakan, yang kedua memberikan, yang ketiga adalah mempererat. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh penjabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Macam-macam isu kontemporer. Yang pertama ada korupsi, narkoba, terorisme,
kelompok isu yang belum nampak di ruang publik, namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen. Terdapat dua teknik terpisah isu. Yang pertama adalah AKPK, aktual, kekhayalan, problematik, dan kelayakan. Aktual merupakan isu yang benar-benar terjadi. Kekhayalan merupakan isu menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik merupakan isu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicari solusinya secara komprehensif. Kelayakan merupakan isu masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Yang kedua adalah USG. Yang pertama adalah urgency. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul. Yang ketiga adalah growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera mungkin. Teknik analisis isu. Yang pertama ada mind mapping, yaitu teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafik lainnya untuk membentuk kesan. Kemudian ada fishbone diagram, yaitu memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Dan yang terakhir adalah analisis SWOT, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah modul yang ketiga, yaitu kesiapsiagaan bela negara, yang merupakan suatu keadaan siap siaga seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi, dan tekad serta rasa ikhlas, sadar, dan rela berkorban untuk menjaga, merawat, serta menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan bernegara yang dilandasi kecintaan terhadap NKRI dan selalu bertindak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian muncul dalam pikiran kita, apa sih keterikatan antara modul wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Jadi, ketiganya berhubungan, yaitu kita harus memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam menghadapi perubahan yang tidak menentu karena pesatnya perkembangan teknologi